Hai kawan-kawan, jangan lupa di subscribe ya. Cek, 1, 2, 3, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kekurangan satu apapun. Kali ini kita masih membahas seputaran dunia, bangsa jin dan setan, serta membahas masalah hal-hal yang gaib lainnya. Kita akan merangkum kisah-kisah orang-orang yang dimuliakan di masa lalu, seperti para nabi dan para sahabat, serta orang-orang soleh yang lainnya, di mana mereka pernah bertemu dengan bangsa jin yang menyerupai entah itu manusia, ataupun makhluk lain, ataupun hewan. Nah, bagaimana apabila orang-orang mukmin atau orang-orang muslim jika bertemu dengan bangsa jin yang menyerupai manusia ataupun menyerupai makhluk lain? Baiklah, kita mulai kisah yang pertama. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh dan Abu Sa'id bermakmum di belakang beliau. Tiba-tiba bacaan beliau keliru. Sesudah kita melaksanakan sholat, beliau berkata, "Kalau engkau bisa melihat aku dengan iblis, maka dia, yaitu iblis, menarik-narik lenganku. Aku terus-menerus mencekiknya sampai aku dapat menjadikan permainan di antara jari-jariku ini." Ketika beliau mengatakan ini Nabi, mengisyaratkan dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Kalaulah aku tidak ingat doa saudaraku Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihissalam, niscaya iblis itu akan tetap terikat di salah satu pagar masjid untuk dijadikan mainan anak-anak kota Madinah. Dari hadis riwayat Ahmad. Hadis ini tentu saja menjadi dalil jika Nabi SAW mau, iblis tersebut akan diikat di tiang masjid dan bisa dijadikan mainan anak-anak. Artinya bisa dilihat bahkan disentuh. Dalam hadis tersebut pun Rasulullah SAW menyentuh dan mencekik iblis. Kisah yang kedua, Utsman bin Al-As pernah datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalang-halangi antara saya dengan sholat dan membaca Al-Quran saya dengan cara menjelma dalam wujud Ali." Mendengar hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Setan yang mengganggu kamu itu bernama Khinzib. Apabila kamu merasakan datangnya, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan dan meludahlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali." Utsman berkata, "Lalu aku melaksanakan petunjuk Rasulullah SAW tadi, sehingga Allah mengusir setan itu dari saya." Hadis riwayat Muslim. Kisah yang ketiga yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Ibnu Abbas, beliau bercerita, ketika Ibrahim berhaji, tiba-tiba iblis menampakkan diri di hadapan beliau di Jumrah Aqabah. Lalu Ibrahim alaihissalam melempar iblis itu dengan 7 batu sehingga iblis masuk ke tanah. Kejadian itu berulang 3 kali. Ibnu Abbas berkata, itulah ajaran agama ayah kalian, yakni melempar jumroh. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Kisah yang keempat, Umar bin Khattab. Seorang pernah keluar kemudian bertemu dengan jin. Tiba-tiba jin itu berkata, "Bertarunglah melawanku." Maka mereka berdua berduel dan akhirnya jin itu dapat dikalahkan. Seseorang bertanya, "Siapakah gerangan pria itu?" Dijawab, "Siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab." Hadis riwayat Tabrani. Kisah kelima yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ditugaskan Nabi untuk menghancurkan berhala Uzza. Lalu beliau pergi ke sebuah kampung dan menemukan bahwa Uzza adalah setan perempuan telanjang berambut acak-acakan. Khalid lalu menikamnya dengan pedang. Hadis riwayat Abu Daud. Kisah keenam yaitu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengambil air di sumur. Lalu setan menampakkan diri. Beliau bergulat dengan setan itu dan menghantam hidungnya
dengan batu. Hadis riwayat Baihaqi. Kisah ketujuh yaitu Ibnu Zubair. Ibnu Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia melihat sesosok jin laki-laki tapi tingginya hanya sejengkal, sekitar 30 cm. Lalu Ibnu Zubair bertanya, "Makhluk apa kamu?" Lalu makhluk itu menjawab, "Saya Izib." Ibnu Zubair bertanya lagi, "Apa itu Izib?" Makhluk itu menjawab, "Izib ya Izib." Lalu makhluk itu digebuk Ibnu Zubair dengan tongkat sampai makhluk itu lari terbirit-birit. Dari Al-Shibli dalam Al-Ahkam Al-Jan. Kisah ke-8, Imam Mujahid. Sesosok jin pernah muncul mengganggu di depan Imam Mujahid. Lalu beliau mengejarnya sampai jin itu jatuh. Beliau berkata, "Kalau kamu takut, mereka akan menguasaimu. Untuk itu, bersikaplah keras." Riwayat Ibnu Abi Dunya. Selain berwujud manusia, jin juga dapat tampil dalam wujud binatang. Imam Bukhari menyebutkan dari sekian riwayat menyangkut perubahan bentuk jin, antara lain dalam bentuk ular. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menulis dalam kumpulan fatwa-fatwanya bahwa jin dapat mengambil bentuk manusia ataupun binatang seperti ular, kalajengking, sapi, kambing, dan kuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 6, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Demikianlah kawan-kawan rangkuman kita hari ini mengenai kisah-kisah orang terdahulu yang soleh saat dipertemukan dengan bangsa jin, baik itu mereka menyerupai manusia ataupun mereka menyerupai makhluk hewan, atau mungkin mereka menyerupai makhluk yang kita tidak ketahui. Maka dari kisah-kisah tersebut kita diajarkan supaya kita tidak takut terhadap makhluk-makhluk yang bernama jin, karena dikatakan juga kalau kita takut kepada mereka, maka mereka akan menguasai kita, menguasai perasaan kita. Maka dengan segenap keberanian bangkit dan lawanlah makhluk tersebut, karena sesungguhnya makhluk itu lebih rendah derajatnya daripada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.